Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di hari ini kita kembali bertatap muka, berjumpa di majelis ilmu yang insya Allah tinggal 3 hari lagi kita akan sama-sama di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Tentunya di antara yang dianjurkan, yang diperbolehkan pula kita menyebarkannya adalah ucapan selamat, selamat Ramadan, ya tidak mengapa ya. Dan tentunya mari kita bersihkan hati kita dan juga kita persiapkan jiwa kita, fisik kita, seluruh raga kita untuk menunaikan setiap ruang-ruang ibadah di bulan Ramadan. Ya. Ini kayaknya nggak pakai mic juga enak sebenarnya, karena ini suaranya sangat lebih besar daripada yang di bawah ya gitu. Ini suara saya agak keras gini ya, karena di sini bassnya lebih tarik ya daripada yang di bawah, karena ini mungkin ruangan tertutup ya. Jadi tentunya ya kalau soal nyaman sih kurang nyaman juga ya. Tapi kita utamakan maksimal saja ya untuk hari ini. Walaupun di lantai 3, mungkin nanti pekan depan juga demikian sama ya. Saya aturkan mic saja ya, sepertinya aman. Nah, supaya tidak terlalu besar ya. Kita akan lanjutkan ya. Nikmati saja ya, walaupun misalnya kurang nyaman, nikmati saja ya. Babu fadlis sahuri wa ta'kidis tihbabihi wastihbabi ta'khirihi wa ta'jilil fitr. Keutamaan sahur, hukumnya sunnah muakkad, sunnah mengakhirkan sahur dan menyegerakan waktu berbuka saum. Nah, ini kita harus merincikan dulu beberapa definisi ya. Sahur sudah dijelaskan kemarin ya. Bagaimana sahur ya, yaitu makan dan minum ya sebelum waktu
fajar ya. Nah itu. Dan takjil. Takjil itu menyegerakan berbuka ya. Ajalayu ajilu. Mantap. Ajalayu ajilu. Bersegera ya. Itu ya. Jadi takjil itu menyegerakan ya. Al-fitr ya, al-fitri ya, dengan huruf ta ya. Iftar ya, berbuka. Nah gitu. Nah di kita ya takjil itu terkenal dengan makanan ya, takjil pakai kaf ya, takjil atau takjil. Jadi nanti misalnya jadwal takjil gitu. Gitu ya. Jadi kita terkenalnya dengan makanan ya, gitu. Jadi sudah bahasa mana sih? Jadi di kita takjil itu makanan ya. Padahal takjil itu menyegerakan ya. Iftar itu berbuka ya, gitu. Ya. Berbuka apa? Berbuka saum. Nah itu. Jadi kalau mau bikin jadwal ya, jadwal menyediakan makanan iftar, nah itu segala lebih kan. Jadwal penyedia makanan iftar lah gitu. Lebih mengena kalau secara bahasanya. Jadi kalau bahasa kitanya ya jadwal takjil ya. Jadwal untuk penyedia takjil gitu ya, itu kurang gitu, kalau secara bahasa gitu. Ya itulah. Kesinilah kita perlunya belajar ya gitu. Sini lebih panas ya daripada yang di bawah ya. Di sini ada 3 hadis ya. Jadi saya tidak akan jelaskan secara detailnya. Kemarin sudah tentang sahur ya. Saya akan bacakan hadisnya. Bagaimana yang pertama adalah anjuran untuk sahur ya. Jadi sahur itu sangat dianjurkan ya. Karena terdapat barokah di dalamnya. Dan untuk menguatkan seseorang dalam saum itu ya dengan sahur diantaranya ya. Nah, kita tidak perlu bersombong ya, wah kuat gitu tanpa sahur gitu ya. Nah, nanti ada larangannya ya, saum wisol gitu. Itu nanti ada lanjutannya ya. Jadi 3 bab sekarang ini, insyaallah nih ya. Hadis yang pertama dari Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Akhrajahu al-Bukhari. Anas berkata, Nabi bersabda, bersahurlah kalian karena makan sahur itu mengandung barokah. Jadi
dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Jadi bisa mendapatkan barokah dengan sahur ya. Ada nilai plus yang lain gitu ya. Apa itu barokah? Barokah itu bukan hanya makanan juga ya. Barokah makanan tajil dahareun gitu ya. Barokah itu adalah subutul khair. Terus bertambahnya kebaikan. Maka kalau seseorang itu tidak sahur ya kurang kebaikannya juga ya. Sedangkan kan barokah itu sebutul khair tetapnya kebaikan ya gitu. Tetap di sini adalah bertambah ya. Karena itu sangat disayangkan kalau tidak sahur ya. Nah sekarang berapa lama waktu sahur? Itu hadis Sa'id bin Sabit. Hadisu Sayyid bin Sabitin an Anasin anna Zaid bin Sabitin haddasahu annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu qamu ila sholati qultu kam bainahuma qala qadaru khamsina aw sittina yani ayatan akhrajahul Bukhari. Anas berkata, ini juga sebelumnya dari Anas, kemudian Zaid bin Sabit memberitahu bahwa ia telah bersahur bersama Nabi, kemudian langsung keluar untuk sholat subuh. Anas bertanya, berapa lama antara sahur dengan sholat? Zaid bin Sabit menjawab, sekira orang membaca 50 atau 60 ayat. Dikeluarkan oleh Bukhari. Berapa halaman? 50 atau 60 ayat. Kalau yang sering tilawah ya, tilawahnya bukan tilawah 1 halaman 2 halaman sehari ya. Satu ting tambah. Tilawahnya 1 juz sehari lah minimal lah gitu. Bisa kehitung lah gitu. .50 atau 60 ayat itu rata-rata 3 lembar ya. 3 lembar. Jadi 3 lembar itu kalau kita baca 15 menit paling cepat ya. Paling cepat 15 menit ya, tergantung kelancaran masing-masing lah gitu. Tapi yang paling cepat ya kalau kita rata-ratakan ya para sahabat ya boleh jadi ya mereka diantaranya ada yang lancar gitu. Berarti ya paling cepatnya mereka ya sekitar segitu 15 sampai 20 menit lah, nggak lama-lama. Artinya waktu sahur itu ya ketika kita jarak antara sahur dengan subuh itu sangat sebentar sebenarnya. Tadi kan sudah dibahas ya untuk kemarin ya. Jadi kalau sekarang 4.37 ya adanya, berarti sahurnya jam 4.15 atau 4.20 itu malah 15 menit 18 menit itu kan nggak masalah sebenarnya itu ya. Nah itu memang jarak sahur yang disunahkan itu di situ ya, bukan di awal ya gitu. Jadi waktu sahur itu jaraknya sangat singkat ya. Kalau zaman Nabi ya seperti itulah ya gitu. Bukan
lomba-lomba hala-hala sahur ya gitu. Hadis yang ketiga dari Sahal bin Sa'ad. Hadis Sahal bin Sa'din anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Sahal bin Sa'ad berkata, Rasulullah bersabda, manusia selalu dalam keadaan yang baik selama mereka segera berbuka bila waktunya telah tiba. Jadi kalau kita sudah waktunya berbuka, segeralah berbuka ya. Dan juga ada hadis yang lain. Kalau ini dari Abu Hurairah oleh Imam Ahmad, Nabi bersabda, Inna ahabba ibadi ilayya ajalhum fitron. Ya. Sesungguhnya hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling cepat menyegerakan berbuka. Bahkan mendapatkan cinta Allah ya. Itu ya. Jadi segerakanlah berbuka. Itu ya. Azan dulu, berbuka dulu ya. Berbuka ya, kemudian azan tuh ya gitu. Bagi muazin tuh ya. Buka hala gitu. Gitu ya. Hanya ya jangan terlalu banyak agar waktu azannya ya tidak terlalu jauh dengan waktu maghrib. Ya cukup dengan seteguk air aja. Kemudian azan tidak masalah ya itu. Nah di sini dijelaskan juga sunnah berbuka adalah berbuka dengan makan kurma muda atau rutop ya. Jika tidak dengan kurma tamrun ya. Jika tidak ada ya maka air ya. Nah Nabi itu berbuka dengan makan beberapa kurma muda ya, rutop sebelum sholat. Jika tidak maka dengan kurma biasa. Jika tidak ya dengan seteguk air ya. Nah, di sini di Al-Mulakhas Al-Fiqhi dijelaskan ada satu perkara yang wajib diperhatikan. Ada satu perkara yang wajib diperhatikan, yaitu sebagian orang duduk menghadapi meja makannya, dia menyantap makanannya dan dia meninggalkan sholat maghrib berjamaah di masjid. Nah, ini itu ya. Kade itu ya. Berbuka tapi sholat maghrib berjamaah. Dengan itu dia telah melakukan kesalahan besar, yaitu tertinggal dari berjamaah di masjid, membuat dirinya kehilangan pahala besar dan beresiko terkena hukuman dari Allah. Maka yang disyariatkan bagi orang yang saum adalah berbuka dulu ya, kemudian pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, kemudian makan setelah itu. Itu ya.
Dianjurkan pada saat berbuka untuk berdoa dengan apa yang diinginkannya ya, atau memperbanyak doa ya. Nabi bersabda, "Innalis shaimi inda fitrihi da'watu la turad." Sesungguhnya orang yang saum mempunyai doa yang tidak ditolak saat dia berbuka. Jadi doa yang berbuka itu sangat ijabah ya gitu. Kemudian juga di antara sunnahnya ada doa ya, yaitu dhahabat tama'u wa talatul uruku wa sabatul ajru insyaallah. Rasa haus telah berlalu, otot-otot telah basah, dan pahala ditetapkan insyaallah. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Umar, dihasankan oleh Al-Albani. Maka kita harus tahu hukum-hukum saum dan berbuka, waktu dan caranya, sehingga dia bisa menunaikan saumnya sesuai dengan disyariatkan. Rasulullah disyariatkan sesuai dengan sunnah Rasulullah ya, sehingga saumnya sah dan amalnya diterima. Ini tambahannya tidak perlu. Nah, sekarang bab selanjutnya, babu bayani waktu in kido is-saumi wa khurujin nahar. Bab habisnya waktu saum. Ya, kita hanya rincikan satu saja ya. Ini ada dua hadis dari Umar dan Ibnu Abi Aufa. Hadis dari Umar, qala Rasulullah SAW, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa aqbala an-naharu min hahuna wa ghurbatis syamsu faqad aftara shaim." Akhrajahu Bukhari. Semakin panasnya. Jika tiba malam dari sini timur dan keluar siang dari sini barat dan terbenam matahari, maka berbukalah orang yang saumnya. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Terus ini hadis yang panjang dari Ibnu Abi Aufa. Ketika kami bersama Nabi dalam pergian, tiba-tiba Nabi menyuruh orang, "Turunlah, buatkan makanan untukku." Orang itu menjawab, "Ya Rasulullah, masih ada matahari." Lalu Nabi bersabda, "Turunlah, buatkan makanan untukku." Dijawab lagi, "Ya Rasulullah, masih ada matahari, masih terang ya." Tetapi Nabi menyuruhnya kembali untuk ketiga kalinya, "Turunlah, buatkan makanan untukku." Maka turunlah orang yang itu membuatkan makanan. Lalu Nabi minum sambil menunjuk dengan jarinya. Beliau bersabda, "Jika kamu ya idza ra'aitumul lail aqbala min hahuna faqad aftara shaim." Jika kamu telah melihat malam tiba dari arah ini, maka waktu berbuka telah tiba bagi orang yang shaum. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Dan hari ini
Bab yang selanjutnya an-nahyi anil wisoli fi shaum ya. Larangan shaum wisol ya, siang malam. Nah, ini lebih banyak hadisnya ya. Satu saja ya. Itu hadis dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah melarang saum bersambung siang malam ya. Sahabat bertanya, engkau sendiri menyambung saum wahai Rasulullah? Nabi menjawab, aku tidak seperti kalian, aku diberi makan dan minum oleh Tuhanku ya. Ini lastu mislakum ini atamu wasko ya. Al-Bukhari juga sama yang akhrajahul Bukhari juga. Ini sama juga ya di hadis dari Abu Hurairah ya, yang pendeknya, yang panjangnya silakan nanti bisa dibaca ya. Ini larangan saum wisol ya gitu. Jadi saum terus menerus ya gitu. Itu ya. Kalau ini redaksinya ini abitu yut imuni robi wayaskini fak lafu minal amali ma tutikuna akhrajahul Bukhari ya. Aku diberi makan dan minum oleh Tuhanku, maka kerjakanlah olehmu amal sesuai dengan kemampuanmu ya. Itu ya. Nah itu ya. Jadi ini larangan saum wisol, maka tidak akan kuat ya gitu. Kalau Nabi itu kan memang kekhususan Nabi ya itu ya gitu. Ya segitu dulu ya. Karena ini sudah ramai juga ya. Barakallahu fikum wa minkum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka rahmah. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah hari Selasa kita lanjut lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.